Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Halo anak-anak Ustazah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Anak-anak Ustazah, kita masuk ke chapter 4. We are going to talk about procedure text. After you watch the video, I hope you can memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nana Ustazah, kita awali dengan pengertian apa itu prosedur. Nah, a procedure tell us how to do or make something through a series of steps. Teks prosedur memberitahu kita bagaimana untuk melakukan atau membuat sesuatu melalui rangkaian langkah-langkah. Some example of procedure are, beberapa contoh dari teks prosedur yaitu receipt, craft activities, instruction, and rules of war game. Resep, aktivitas kerajinan tangan, instruksi manual, dan juga aturan permainan. Procedures use verb or doing words to tell us what to do at the start of each step. Teks prosedur seringkali menggunakan kata kerja untuk memberitahu kita apa yang harus dilakukan pada awal langkah. Nah, dalam teks prosedur itu ada yang namanya language feature, ya, tata bahasa. Yang pertama, the first one is using simple present tense. Menggunakan tenses simple present. Yang kedua, the second one, use adverbial of sequence. Menggunakan kata adverb sequence. Seperti contohnya, first, yang pertama, second, yang kedua, third, yang ketiga, for 5 minutes, selama 5 menit, the last, yang terakhir. Karena prosedur ini merupakan langkah-langkah, jadi diperlukan yang namanya sequence, ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, ya. Dan ada adverb waktu selama 5 menit untuk terakhirnya, itu ya. Yang ketiga adalah using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, tuanglah, aduklah, potonglah, dan sebagainya. Yang terakhir, the last, adalah using size or dose, menggunakan ukuran atau dosis. Contohnya, a half teaspoon of sugar, setengah sendok teh gula, 50 gram cheese, 50 gram keju, 3 tablespoon of salt, 3 sendok makan garam. Ya. Nah, ini adalah contoh kalimat imperatif atau kata perintah yang sering digunakan pada sebuah resep makanan. Yang pertama, kata pour. Pour artinya menuang. Cut artinya memotong. Stir artinya aduk. Slice artinya memotong, mengiris. Peel artinya mengupas. Mix artinya mencampur. Oke, ada 4 pilar dalam teks prosedur. Yang pertama adalah goal atau M, tujuan dari teks prosedur. Apa yang ingin dibuat, atau bisa juga kita simpulkan sebagai yang namanya judul. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Contohnya, bagaimana membuat ayam goreng? Atau bagaimana
membuat pisang goreng, gitu ya. Jadi biasanya goal atau aim itu adalah judul dari teks prosedur. Yang kedua adalah steps atau langkah. How will it be done? Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan yang ingin dilakukan dari judulnya. Dan langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah resource. What will I need? Yaitu bahan-bahannya ataupun alat. Nah, yang terakhir adalah conclusion. Kesimpulan dari teks prosedur. Oke. Itulah dia anak-anak saja. Sekarang kita masuk ke contoh dari teks prosedur. Nah, bisa kalian lihat di sini, how to make sandwich. Bagaimana cara membuat sandwich. Nah, ini disebut adalah judul, title, atau goal, atau aim. Tujuan dari membuat teks prosedur. Ini tujuannya. Tujuan kita itu untuk membuat sandwich. Yang kedua adalah ada ingredients, bahan-bahan. Inilah yang kita sebut tadi resource, bahan atau alat. 2 slices of bread, 2 potong roti. Cheddar cheese, keju cheddar. Tomato sauce, saus tomat. Mayonnaise, tomatoes, tomat. Lettuce leaf, daun selada. Nah, yang ketiga adalah steps, langkah-langkahnya. Nah, ini ya kalian jumpai dengan kata adverb of sequence, ya. Kata adverb langkah. First, pertama-tama, place a slice of bread on the plate. Letakkan sepotong roti di atas piring. Second, yang kedua, put the tomato sauce. Taruhlah saus tomat. Third, yang ketiga, add salad. Tambahkan sayuran, slice tomatoes, sepotong tomat, cheddar cheese, keju cheddar, mayonnaise, dan tomato sauce, saus tomat. After that, setelah itu, add lettuce leaf. Tambahkan daun selada. Then, lalu, put a slice of bread on the top. Letakkan sepotong roti di atasnya. And finally, dan akhirnya, serve it. Sajikanlah. Nah, itulah dia tadi contohnya ya. Ada 4 pilar dalam membuat teks prosedur. Yang pertama adalah judul atau tujuan. Yang kedua adalah bahan-bahan, ingredients. Yang ketiga adalah step, ya, atau langkah-langkah. Nah, itulah dia anak-anak ustazah pelajaran kita pada hari ini. That's the lesson for today. I hope you can understand. If you have any question, please ask me. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.